Halo Gopals Ferry di sini, dan kali ini di tangan gue sih maksudnya udah ada Redmi Note 10 5G. Nah, smartphone ini memang adalah salah satu entry point yang cukup menarik buat kalian yang mau punya smartphone 5G, tapi nggak merogoh kocek terlalu dalam. Dan seperti biasa, kegiatannya Xiaomi di manapun, nggak cuma di Indonesia, yaitu ngerusak pasar. Jadi dengan budget 2 jutaan aja kalian udah bisa dapat smartphone 5G, yang seharusnya sih menurut gue udah cukup oke. Nah, tapi di video kali ini tentunya kita akan nyobain si Redmi Note 10 5G untuk ngetes main Genshin Impact. Genshin Impact sendiri juga sekarang udah di version 2.0. Jadi aku cukup penasaran dengan performanya si Redmi Note 10 5G. Walaupun akan gue jelaskan nanti di overview-nya. Jadi, without further ado, let's check it out! Redmi Note 10 5G ini sebenarnya kalau bisa dibilang adalah kembarannya Poco M3 Pro 5G yang udah pakai Dimensity 700 5G dan ditemenin sama RAM dan juga storage antara 4GB, 6GB, 8GB dan juga storage 64GB, 128GB. Kayaknya seinget gua nggak ada yang 256 masuk di Indonesia, but I kinda forgot, ini udah agak lama banget, jadi sorry banget videonya baru sempat bikin. Antrian kita masih cukup banyak. Ya, tapi dia tuh berada dalam keluarganya Jawara Redmi Note 10. Cuma memang perlu dicatat bahwa displaynya ini bukan AMOLED. Walaupun dia udah pakai 90Hz refresh rate-nya, tapi sayangnya displaynya belum AMOLED. Padahal seingat gua, jargonnya Redmi Note 10 itu adalah display AMOLED. Sayangnya di sini belum. Dan itu juga merupakan suatu downside dari Poco M3 Pro dan juga Redmi Note 10 5G. Tapi secara spesifikasi ya sebenarnya sih cukup menarik. Dia pakai Dimensity 700 5G, lalu pakai RAM LPDDR4X dan juga storage UFS 2.2. Ditemenin sama kameranya yang ya gimana ya, cukup ada aja gitu loh, dengan lensa utamanya 48 megapiksel wide-nya, lalu ada 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth. Agak nggak penting sebenarnya jujur menurut gue dengan kamera depth dan juga makro. Lebih penting tuh kalau ada ultra wide dan juga tele. Tapi sepertinya opsi smartphone zaman sekarang biar bisa nurunin spesifikasi kameranya, biar lebih budget modalnya. Jadi mereka turunin ke makro dan juga depth sensor. Nah, untuk displaynya itu tadi seperti gue bilang udah pakai masih pakai IPS dan juga refresh rate-nya 90Hz aja, nggak sampai 120Hz yang kici-kici kekinian ataupun 144Hz, nggak. Cuman dia punya nits brightness-nya itu udah lumayan oke di 500 nits. Gorilla Glass 3, plastik dan plastik. Intinya ini tuh smartphone budget banget ya, mungkin sekedar mau punya dulu aja smartphone 5G, kemudian at some point upgrade. Tapi walaupun dibilang murahan banget, I have to say nggak begitu. Dimensity 700, pengalaman kita sebelumnya cukup oke. Di kompetitornya dia actually, bukan di Poco M3 Pro, karena kita masih nungguin versi Niji sajinya dijual umum. Belum dijual umum sampai sekarang, sedih. Keburu ada yang GT sih. Seharusnya waktu gue bikin video ini X3 GT itu harusnya besoknya rilis, tapi waktu video ini tayang kemungkinan GT keluar duluan. Jadi ya itu complicatednya recording dan segala macam. Well anyway, ya kurang lebih spesifikasinya seperti itu. Kita buka aja di Antutu Benchmark buat lihat skornya. But before that, gue mau kasih tahu kalau skornya udah agak mengecewakan dibandingkan kompetitornya. Yang satu lagi, itu Dimensity 700 juga bisa sampai 300 ribuan. Sedangkan Redmi Note 10 5G, kebetulan di unit kita, itu cuma 289.000 aja. Apakah ada efeknya? Kemungkinan besar gue duga sih di memorinya. Ini kan yang kita kalau nggak salah tuh 664 kalau nggak salah. Nanti kita buka di situ, gue agak juga lupa. Dan kalau si versi yang satunya adalah 8128, otomatis higher in terms of memory count-nya. Walaupun ini LPDDR4X dan juga UFS 2.2, bukan 2.1 ya. Ya, kurang lebih ini Antutu skornya 289.000. Nggak nyampe 300, gue agak kecewa. Padahal pengen sampai 300, tapi nggak nyampe ternyata. Ya, ini kita ke my device-nya. Ada Dimensity 700, LPDDR4X 4GB, dan juga storage 128GB. No, ternyata salah gue. 4GB dan 128GB. Lupa, Redmi Note 10 5G nggak punya versi 64GB.
Pokoknya M3 Pro yang punya, ini nggak punya. Ya, kurang lebih gitu. Dimensity 700-nya yang menurut gue cukup menarik di sini, dan ada satu insight yang cukup menarik juga gue temukan saat main Rhythm Games. Jadi pastiin aja kalian udah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video tes Rhythm Games kita di Redmi Note 10 5G. Something yang sepertinya cukup rare dan kebetulan kita main, so why not lah kita tes aja. Ya, kebanyakan iyanya ya dari tadi, maaf kan, tapi untuk leeway-nya seperti itu. Bukan leeway ya, oke lah. Oke, kita selanjutnya ke Genshin Impact-nya. Genshin Impact-nya ini sendiri di version 2.0. Version 2.0.0 ini sudah bannernya Yoimiya, jadi 2.0 yang part 2. Sebelum nanti berikutnya 2.1 kemungkinan Baal dan Konomi, gue lupa siapa sih yang satu lagi tuh, yang pengisi suaranya si, ada yang lupa namanya, si rambut biru yang di Love Live itu. Dulu tuh waifu, tapi kemudian kenal sama Idolmaster dan bye-bye. Lope ke Shiburin ya. Anyway, untuk storage-nya sendiri pakai 12,21 GB. Di sini single language English aja, kita nggak install Japanese atau apapun. Dan di sini base app size-nya 1,25 GB dan user datanya 10,96 GB. Satu hal yang cukup menarik di 2.0 ini, di berbagai range smartphone dia punya storage consumption tuh beda-beda. Di sini kebetulan 10,96, sedangkan di yang lain tuh gue sempat lihat ada yang 10,96, 12,21, sedangkan yang lainnya tuh ada yang sempat sampai 13 plus. Jadi, guys, mulai agak berbeda, sedangkan dulu tuh agak konsisten gitu. Kalau misalnya 10 ya 10 rata-rata gitu kan. Ini rata-ratanya agak nggak balance between 12 sama 13 GB. Kinda big gitu lah gapnya. Ya, lanjutin aja, kita akan mulai Genshin Impact-nya di sini, dan nanti kalian juga akan bisa lihat FPS meternya sewaktu gue nyalakan. Nah, sekarang kita start aja, dan harusnya FPS meternya juga ikutan nyala. Ini harusnya sih belum nyala. Di bawah sini ada 3. Kita pakai format baru seperti yang gue pernah bilang sebelumnya. Hopefully itu lebih better juga, karena again lebih enak main. Lega. Space-nya nggak harus di bawah sini. Gue bisa naikkan dikit dan lebih kelihatan gitu, both di kamera dan juga di gue sendiri. Ya, kita mulai dari, hopefully sih nggak ada update di sini, seingat gue, karena last installation kita tuh sebelum Yoimiya yang masih siapa? Ayaka. Nah, tapi sekarang udah ada Yoimiya sama Sayu. Kita cobain aja dulu deh ya. FPS-nya di loading screen-nya 30 FPS dan cukup cepat sebenarnya. Start-nya tadi, booting-nya aja ya. Start-nya itu kita hitung, ya update dulu. Ya sudahlah, nanti kita tungguin dulu. Semoga nggak lama sih, 42 MB aja. Dan speed download-nya lagi 1 MB, terus turun lagi. Terus naik lagi, terus turun lagi. Ya mungkin sambil nungguin, gue akan sedikit bahas soal spesifikasinya si Redmi Note 10 5G ini, yang sebenarnya gimana ya? Dimensity 700 itu kalau bisa ditaruh di price point yang lebih rendah lagi, itu akan menarik banget. Tapi sepertinya dengan problem dari shortage dan juga competition, pricingnya Redmi Note 10 5G agak tinggi dan agak membunuh saudaranya sendiri, si Poco M3 Pro 5G. M3 Pro 5G itu 6GB, 128GB, kalau nggak salah 2,899. Sedangkan yang versi atasnya dia, yang 8128 tuh 29999. Mepet banget sama kompetitornya satu lagi, si siapa? Realme 8 5G, yang kebetulan juga kita udah tes sebelumnya. Dan ada di samping sini, sebenarnya hidden di belakang screen. Tapi ya itu, agak berat kompetisinya untuk bisa Redmi Note 10 5G lebih dominan dibandingkan kompetitornya. Begitu juga dengan kompetitornya, dia akan sulit untuk lebih dominan untuk melawan si Redmi Note 10 5G. Walaupun goreng-gorengannya tuh waktu itu RAM lebih besar dan segala macam, tapi as our test suggested waktu main Genshin Impact, nggak ngefek antara RAM 8GB, 11GB, ataupun 13GB. It's just pointless gitu loh. Jadi gimana ya? I mean, kalau bisa di 6GB atau 4GB aja, I guess it will be much better. Ini 4GB, 128GB itu base modelnya si Redmi Note 10 5G banget. Yaudah, kita tap to begin aja, berhubung sudah mulai. Tadi sih cukup cepat loadnya, karena UFS 2.2-nya, thanks-nya. Nah, di screen putih ini, as always, ada dua faktor yang berpengaruh di sini. Yang pertama adalah koneksi internet kita, yang kedua adalah UFS storage kita. UFS storage. Memory storage type-nya. Kalau misalkan kita punya memory type-nya misalnya eMMC, sedangkan internet kita cepat, ya amblas, di sini pasti lambat. Tapi on the other hand, kalau misalnya internet kita lambat dan storage kita UFS, sebutlah UFS 3.1 gitu kan, flagship banget, di sininya pun akan agak lama. Nah,
Di sini kalau di Redmi Note 10 5G yang gue bisa lihat dari slowdown-nya ini adalah satu, koneksi kita pas-pasan. Kebetulan sosial medianya tuh lagi beberapa hari naik turun terus. Yang kedua UFS 2.2. Speednya kalau mau dibilang sih microsecond-nya ini lebih cepat daripada Realme 8 5G yang pakai UFS 2.1. Microsecond, kecil banget, kayak nggak penting bahkan. Nggak bakalan berpengaruh banyak sama experience kalian, dan itu kebanyakan udah lebih teknik marketing aja. Jadi UFS 2.1 sama 2.2 beda tipis nggak banget tapi beda tipis saja. Still nice to have though kalau misalkan kalian bisa UFS yang lebih. Oke, anyway, kita sudah start di sini. FPS meter kita menunjukkan 30 FPS flat, masih ya buat ini setelah loading screen masih baru claim walk-in, dan so far kita mendapatkan belasan FPS. Settingannya apa ya? Di default-nya itu seingat gue udah masuk ke medium. Oh enggak, lowest. Yang medium tuh Dimensity 3000, sorry. Ya, jadi kita dapat graphic quality-nya lowest by default dengan FPS 30 FPS. Cuman kelemahan yang gue temukan sekarang adalah screen-nya agak tearing banget ya. Probably karena refresh rate-nya 90Hz sih gue nyalainnya. Jadi ini agak berat, dan karena nggak kita mainin juga, catch-nya tuh belum cukup oke. Di ujung sana di Mondstadt itu belum kerender, itu baru kerender bahkan. Jadi itu juga makan sih performance di kita. Cuman ini so far setelah bumpy tadi, kita dapat around 26 FPS, 30 FPS. Still kinda nice. Untuk ukurannya ya, untuk ukuran smartphone 2 jutaan, oke lah. Lowest ya, tapi catatannya lowest 30. Nah, cuman yang unik kadang kita setelah temukan di lowest 30, buset, langsung ngedrop segitu jauh. Itu starternya banyak banget. What? Bentar, ada something wrong. Ada notification bahwa floatingnya ini disconnected, tapi kita masih running sih. Sebentar, gue akan perbaikin itu dulu karena itu mengganggu di FPS-nya. Tapi root-nya di sana sih jalan, di sini FPS-nya mati. Probably karena is displaying over other apps. Iya, kok nggak masalah. I wanted to display over other apps. Running? Enggak. Nge-stuck dong. Well, ya itu sih memang belakangan kita suka ketemu masalah. Dan FPS meternya kayak kejadian di ROG Phone 5 juga. Jadi gue akan sambil nengok ke sebelah juga nantinya beberapa kali untuk sambil melihat performanya. Karena di sini berarti mati nih. Kayaknya di cut RAM-nya. Ya ini cuma RAM 4 GB sih, itu salah satu minusnya. Jadi bakalan ada problem banget di load time-nya. Ya kurang lebih kita dapat bumpy 20 FPS average-nya ya, kurang lebih. Kita coba aja masuk ke Liyue. Gitu kan tadi kita di Mondstadt, Liyue dan juga domain nantinya. Gua akan ke domain yang di Inazuma sekarang. Karena udah unlock beberapa. Belum semua, tapi beberapa sudah unlock. Ada satu yang dekat Magu Kenki yang gue belum unlock. Karena itu seingat gue ada puzzle-nya, dan I don't have the time to finish the puzzle just yet. Anyway. Sayangnya gitu. Nah, untuk di memory usage tuh sebenarnya bisa kelihatan tuh di yang warna pink di bawah sini nih. Yang pink itu paling tinggi Genshin 2 MB, dan reserve-nya tuh sampai 100 MB. I guess itu yang bikin mendadak kita punya FPS counter sini tuh mati. Ke cut off, RAM-nya nggak kuat. Yang 4 GB terlalu kecil sih. Itu jadi masalah juga sih. Masih ada aja gitu yang nggak sempatin masukin 4 GB. Ya, kita lagi di UE. Maaf miring-miring ini sambil ngeliat ke layar kirinya. Kita dapat rata-rata FPS tadi ada belasan, ada 20-an. Ini sekarang 26, standar lah ya di daerah sini. Yang kiri akan ke load setelah sedekat itu ya, seperti biasa. Itu dari pre-rendernya aja. Cuman yang jauh-jauhnya memang out of bound banget, nggak gitu kelihatan hasil rendernya. Bahkan orang-orangnya pun delay. Tapi ya untuk FPS kita di sini rata-rata dapat belasan 24. Kinda bad sih. Ini bukan pertama kalinya gue mau nyobain Dimensity 700 5G, dan ini viewing angle-nya enak banget ya, gue baru sadarin. Viewing angle-nya kalau kita terlalu tilted tuh jadi gelap. Gue coba naikin aja deh kalau gitu. Semoga nggak overblown ya, better daripada tadi tilting ngilang-ngilang mulu. Ya FPS-nya sih agak underperform dari Dimensity 700 yang gue harapkan. Tapi then again setelah gue sadarin ini nggak on par sama yang kita compare sebelumnya karena RAM-nya sih.
RAM 4 GB dan tidak extendable. Tapi untuk daily claim segala macam sih harusnya nggak masalah. Tapi kita akan cobain berikutnya adalah domain di Inazuma, sekalian ngumpulin talent material di Court of Flowing Sand. Berhubung nabung, tiap monster sama Liyue rata-rata karakternya kan sudah cukup build ya, maksudnya talent materialnya udah cukup lah. Kita persiapkan untuk Yoimiya, Ayaka, Baal kemungkinan gue akan roll, kemungkinan. Melihat skill setnya sih menarik, cuman I don't know, apakah Primonya kuat pada saat itu, Welkin tiap bulan apakah cukup, I don't know. Karena setelah itu ada si Kujo Sara yang menurut gue lebih menarik untuk bintang 4-nya. Walaupun again itu bow user lagi. I don't know, MiHoYo tuh sangat suka bow user. Termasuk nanti kita juga akan punya Aloy dari account kita yang di PlayStation, so that's another bow character. Patah-patah sekali. Ya, kalau kalian lihat ya sebenarnya di FPS meter nih di sini, itu yang garis biru, itu starternya banyak banget. Banyaknya itu bener-bener banyak kebangetan kayak. Dan tinggi, spike-nya tuh tinggi-tinggi. Kenapa ya? Dan ini di lowest 30. Kemungkinan besar yang gue bilang tadi adalah draw power dari memorinya yang sangat terlalu berat. Di sini memorinya terakhir clock di 1751. Sedangkan biasa rule of thumb-nya adalah 1/4 udah dipakai sama sistem. Jadi kita mepet banget sih untuk 4 GB. Akan much better I guess untuk beli yang versi 6 GB dan 8 GB. Kalau 6 GB kalau di Poco, tapi kalau di Redmi Note 10 5G itu di yang 8 GB biar lebih mantep gitu sih sebenarnya. Oh, ini baunya Ganyu bukan Cici. Baru ingat. Oh no, nggak ada healer. Ya udahlah. Lupa terakhir gua bikinnya Ganyu bukan Cici. Tapi touch response I have to say ini nice sih. Nggak delay, nggak apa, touch response-nya lumayan. Dan mungkin nanti akan juga ada insight soal main rhythm games di sini ya, regarding touch response-nya ya. Tapi apakah lancar atau tidak? Tunggu aja ya di video berikutnya. Gue actually have a funny insight atau funny experience sih dengan smartphone ini untuk rhythm games, which actually a good thing karena oke lah, nggak ada healer, nggak apa-apa. Salah. Mau pencet Ganyunya kan, kalau pakai ini kan langsung physicalnya dulu yang dihajar. Ya sudahlah. Ganyu dan Diluc. Terima kasih auto aim Diluc. Gue selalu gregetan dengan auto aimnya Diluc yang gak guna. Kadang tuh meleset mulu, nyebelin. Kenapa coba? Another one. Oke. Thank you. Nyangkut. Ya, oke lah. Di domain much nicer. Kalau kalian juga bisa lihat di FPS-nya, starternya tuh nggak segitu banyaknya yang garis biru itu. Oh ya, hampir gitu. Tapi FPS-nya pun bisa somewhere in between 25 paling rendah yang gue bisa lihat di sini karena itu udah kecil-kecil banget. 25 dan juga untuk topnya 30 tuh bisa. Jadi agak lebih flat, agak lebih best perform di domain. Di City, I guess overworld-nya ya masih cukup bermasalah. Normal sih, load-nya lebih banyak daripada di domain. Tapi, tell me what you guys think sih sebenarnya. Apakah tes Genshin itu lebih worth it untuk ngetes di overworld-nya? Atau di domain, dan kemudian Wolf, Dvalin, dan kawan-kawan? Karena kalau gue personal, gue lebih pilih di domain ataupun boss battle. Kenapa? Karena itu yang akan lebih banyak kita lakukan ketika exploration-nya udah agak ngebut gitu ya, udah unlock most statue, udah unlock teleport waypoint-nya juga, dan juga udah pokoknya udah lumayan explore lah. Kan most of the time-nya kita akan malah jadi main domain dan kawan-kawan. Tapi ya again, tell me what you guys think. Apakah itu a good decision atau sebenarnya harusnya ngetes di overworld lebih banyak? Itu cocok di bawah, ya udahlah. Anyway, ya kurang lebih itu performanya di lowest 30. I have to say untuk di overworld sih agak janky banget ya, naik turunnya kencang. Tapi kalau di domain
seems nice, dan kemudian itu akan actually menjadi a good thing sih buat performanya dia. By the way, kita mulai dari baterai 96%, ini sekitar tadi kita 13 menit playnya, kita sudah drop 4%. 4% 13 bagi 4 ya, 3 menit per 1% ya, game standar. Nah, untuk suhu sendiri, I have to say ini masih chill banget. Masih cukup adem, tuh 32, 33 rata-ratanya. 33,1, 33,4 tadi gue sempat lihat 32,8 bahkan dropnya. Jadi untuk di lowest masih not as bad, masih bisa capable lah ya. Cuman FPS wise di overworld-nya cukup drop, beda sama performanya di domain dan kemungkinan juga boss battle. Kalau misalkan ini, kita naik lagi ke atas. Hai kalian berdua pacaran. Mirror Queen ya namanya sih, siapa? Ya, kurang lebih gitu sih untuk settingan lowest defaultnya dia, lowest 30-nya dia. Dan jadi kita akan coba naikin ke medium 30 dan juga medium 60. With consideration kalau medium 60-nya nggak worth it, kita akan turunin langsung ke medium 30. Tapi sebelum itu gue akan revive healing dulu yang lainnya. Dan kita ke Inazuma untuk rubah settingannya ke medium 30. Ini nggak akan gue cut, ini masih lanjut. Nanti biasanya kalau highest baru gue cut. Karena takut overheat dari kameranya dan juga perf dock-nya kepanjangan, nggak kelihatan nanti lama-lama. Ya, kita di Inazuma, kita naikin aja ke medium 60 dulu. Medium mana medium 60. Ya, di sini nggak ada tes naikin RAM ya, karena nggak bisa di Redmi Note 5G dan itu patah-patah banget, buset. Oh, buset, starternya single digit, IC single digit, terus kemudian 20, 21, 22, 23, yang nggak worth it sih. Untuk naikin ke 60 sih nggak worth it, karena nggak nyampe segitu. Tapi kalau ngeliat dari FPS-nya, 27, 26, 24, it's kinda nice. Ntar ini naikin dulu brightness-nya karena nggak kelihatan. It's kinda nice untuk bisa menikmati Inazuma medium 30, bukan medium 60 ya, karena medium 30-nya 21 FPS. With that said, kalian juga bisa menurunkan opsinya ke 24 FPS. Itu bakalan a better performance lagi juga. Oh iya, lupa ada motion blur-nya. Drop motion blur, bye-bye motion blur. Tadi itu ya medium 60 benar. Mana motion blur? Motion blur off. There we go. Dan ya 20 fps, 24 fps dan 30 fps akan much better untuk main daily UA ini sih terutama. Karena daripada buang-buang resource ke 60 fps, kita bisa dapat quite stable 20 fps tuh bakalan much better sih daripada kita maksain. Ini di sini gue sering melihat belasan digit juga, so that's kind of hogging all the power anyway. Ya, oke, with that said, kita akan drop balik ke medium 30 dan melihat performance baliknya Riwe ke teleport tadi, dan habis itu kita tes domain. Kenapa nggak tes domain di medium 60? Karena nggak ngangkat sih. Kalau di domain ya kemungkinan ngangkat dikit, kayak bisa ke between 40, dan nanti kita akan cobain aja dulu deh kalau gitu. Karena world-nya nggak banyak yang di render, kalah banyak sama di overworld kayak gini. Tapi ini medium 30-nya pun jengki sekali. Jengki itu bukan jengkol ya, jengki itu kayak apa ya, kayak jerk gitu di kalau naik pesawat tiba-tiba thrustnya tuh gitu, di jengk ke bawah gitu. itu nggak tahu bahasa apa, bahasa Inggris kayaknya sih harusnya. Kebiasaan slang aja atau enggak, I guess. Dan ya kita dapat in between sama 16, 19, 20 fps dengan medium 60 tadi. Jadi kalau di overworld-nya, kalau mau maksain main medium, I guess 30 is still good, considering performanya masih bisa jalan gitu kan. Ya, medium 30 kalau di overworld akan much better sih. Kita akan lanjut balik ke Court of Flowing Sand. Court of Flowing Sand, bacanya bener. Di sini gue akan main 2 round. Yang round pertama itu pakai medium 30 untuk bisa lihat base performance-nya aja. Kalau misalkan kelihatan ada probabilitas dia untuk naik, misalkan 30 fps-nya sering muncul nih. Berarti akan ada kesempatan buat si Redmi Note 10 5G ini buat naik ke 60 fps medium kalau buat main domain.
Catatannya kalau main domain ataupun boss yang pokoknya area yang space-nya tuh lebih kecil. Abyss kemungkinan agak sedikit lebih berat karena multiple enemies-nya beda, nggak segampang slime dan kemudian Hill Churl, Meta Churl, Mega Churl gitu-gitu doang. Karena kan ada Ruin Grader, Ruin Hunter, apalagi sih yang mechanical yang baru sekarang juga yang ular apa segala macam. Ada ini. Gue belum bisa tembus sampai floor 12 sih, just saying. Floor paling tinggi yang gue pernah bisa tembus tuh hanya 10. Kenapa? Nggak nge-build semua karakter. Itu kelemahan terbesarnya account gue ini. Tapi at least I'm having fun with it. Ya, ini kita masuk domain. FPS-nya sih sepertinya gue punya a good feeling kita bisa push ke 60 karena gue lagi melihat ada flat 30 di entrance-nya. Itu akan membuka kesempatan Redmi Note 5G buat di-enable di medium 60 at least di domain. Bisa lihat apakah nyampe nembus 40 atau enggak gitu-gitu. Dan oh ya, untuk load di domainnya sendiri I have to say not as fast. Mengingat ini UFS 2.2, harusnya bisa sedikit better, tapi kayaknya memang karena keterbatasan RAM juga nggak bisa sebanyak itu langsung ke render. Tadi pas banyak itu langsung dropnya kencang banget. Tapi untuk CPU usage-nya sebenarnya ya si Dimensity 700 ini itu masih punya banyak space untuk dipasangkan. Jadi gue cuma menyayangkan Xiaomi itu membenamkan model 4 GB di sini instead of defaultnya tuh kasihlah defaultnya misalnya 6 GB gitu. Ini akan much better sih in terms of performance. Tapi untuk FPS sendiri gue cukup positif ya di sini. Ada lebih dari beberapa occasion nyampe nyampe lebih dari 31 FPS-nya. Nah, jadi nanti kita akan coba satu kali lagi untuk naikin ke 60 FPS. Siapa tahu bisa dapat ekstra kan. Who doesn't love an extra, right? Woi, ya. There we go. Gue salut sama Meta Churl yang baru. Sekarang tuh mereka secara animation tuh beda dengan saudara-saudara Meta Churl yang... Oh udah, oke. Thank you Eula. dengan yang lainnya karena dapat animation baru. Ya, it's kinda nice to see another flat 30. Nggak flat sih, oke. Itu ada yang under 25 juga. Tapi membuka kesempatan untuk medium 60 juga sih sini. Let's go with medium 60 di domainnya aja ya. Di domainnya aja. Ini gue akan play sekali lagi di medium 60 untuk melihat apakah 60 worth it atau enggak. Which I have to say probably enggak. Probably enggak. Kemungkinan besar enggak. Tapi we'll see. Loadingnya lama. Kenapa load pas restart tuh kadang bisa lebih lama. Nggak cuma di Redmi Note 5G, even di daily driver gue atau ROG Phone 3 juga sering kena. Ya, oke lah. Oh iya, bentar, lupa. Kita balik dulu. Kita rubah ke medium di mana ya settingnya? Ini? Oh, nggak bisa ya? Harus keluar ya? Iya ya, nggak bisa buka settings. Iya, lupa. Oke, kita keluar dulu deh kalau gitu. Ubah ke medium 60 baru masuk lagi. Ya, FPS di domain ini, barusan Court of Flowing Sand ini, medium 30 bisa cukup nyaman untuk dimainin. I mean, nggak sampai benar-benar patah banget. Ada cast starter, ada, tapi lebih minimal. Beda sama waktu di Overworld-nya, yang benar-benar high peak banget tuh, sampai birunya meleduk. Tapi untuk penggunaan RAM ya, so far gue lihat memang ini akan parah banget si Genshin Impact. Konsumsinya di 4128. Konsumsi RAM-nya tuh udah sampai 2 GB. Sedangkan swap memori aja udah dipakai 500 MB. Dan available memorinya tuh cuma 300 GB. It's dangerous kalau mau dibilang ya. Untuk bisa bertahan kalau dimainin lama-lama. 4 GB. Iya, I guess udah jarang nggak sih smartphone 4 GB banget gitu loh. Bahkan Tecno Spark 7 aja, Spark 7 Pro, itu udah 664. At least better lah di performa RAM-nya. Performa storage ya, not as much. Ini so far kita main dari 92, kita udah turun ke 89. Kita udah main 9 menitan. Ya, itu berarti turun 3%, 9 ya, 3 menit 1%, itu normal banget. Untuk suhu, so far juga masih adem sepertinya. Masih 34, 35, masih under 40 lah, at least untuk suhunya ya, dari medium ini. Gue salut sih dengan performanya Dimensity 700. Ini nggak cuma di Redmi Note 10 5G. Di apa sih itu, Realme 8 5G juga sama. Dia performanya segitu.
kurang lebih performa suhunya, jadi nice sih. Oke, kita FPS-nya sekarang dapat 42, 37. Oh, above ya, above 30. Walaupun balik lagi 31, kemudian turun lagi 41, 39. Tapi higher performance lagi sih daripada defaultnya yang tadi 30 medium 30. Kayaknya nice. I mean surprisingly nice gitu maksudnya. Ya, ini kita masih dapat 30 fps, 30 F3 F37, 34. Higher than expected. It's kinda nice to have something higher than expected daripada rendah banget tapi nggak jalan kan gitu. Wih. Oh, udah. Come. Buset. Oke, cici dulu. Kita terus catching. Kemudian kita dilukin. Oh, masih jalan animasinya. Oke, terus terakhir. Oi, kelewat. Elanya kelewat. Kelewat elanya. Oh. Meleset. Nggak bisa kayak tadi lagi, sedih. Oh. Ella jangan gitu dong bunyinya. Menimbulkan, kalau apa nggak bisa dimonetas gara-gara Ella sih kesel sih. Terbang dong Ella. Anyway, dikit lagi. Oi. Nah ini loh maksud gua, animasi Metal Churl itu keren loh. Dia sampai ada loncat-loncatnya gitu. Terus kemudian dia banting diri juga. It's nice tuh. Itu sih something different daripada Metal Churl-nya misalnya cuma di reskin doang kan. Ternyata dia tiap region tuh ada animation beda-beda sendiri. Bayangin tim mocapnya MiHoYo harus nge-capture tiap area kan. Wow. Ya, kita dapat bener-bener variety of FPS sih di sini. Mulai dari paling atas gue sempat lihat tadi 47, kemudian paling rendah 25. So, medium 60 buat main di domain is okay. Kinda okay dengan janknya yang lebih naik turunnya lumayan. Tapi kalau mau boleh nyaman ya medium 30, lowest 30, lowest 60 akan much better sih daripada memaksakan. Ya, untuk konsumsi baterai sekarang udah turun ke 88% dan kita udah nambah 3 menit lagi setelah tadi gua hitung terakhir. So, baterai 3 menit per 1%. Suhu berikutnya di medium tadi sekitar main 12 menitan. Rata-rata kita main satu set ini 13 menitan, suhunya baru mencapai 35 derajat. Yang buat nanya suhu AC berapa? Let's see. Kita cek pakai ini bisa nggak ya? Kurang lebih 16 derajat, 15,3 ini tadi rendah banget. Tapi aslinya tuh gue set sebenarnya 22 derajat. Gue nggak kuat terlalu dingin juga. Tapi ya itu, performa thermalnya sih I guess cukup menarik si Redmi Note 10 5G ini. Dan performa baterainya ya cukup oke. Performa medium lowest-nya I have to say better di lowest aja. Tapi tentunya kita nggak akan cukup sedeng kalau nggak nyobain highest 30 dan highest 60 fps. Oleh karena itu gue akan restart dulu sebelum kita mulai ulang untuk bisa lanjutin ke highest 60-nya, beserta tentu saja nanti nyobain pakai cooler apakah ngefek atau enggak. Dan mungkin cooler nggak nyampe berapa derajatnya tinggi. Nah anyway, gue akan restart dulu dan kita lanjutkan setelah ini. Ya, jadi kita lanjutkan dengan highest 60 dan mumpung kita lagi di depan domain juga, probably gue akan langsung masuk ke domain aja. Cuman sebelumnya kita setting dulu highest 60, motion blur bye-bye. Nggak mau pakai motion blur, mabok. Nah, oke, kita dapat FPS. By the way, FPS meter mati lagi, tadi sempat nyala kemudian mati lagi. Dia nge-stuck di 2 FPS. Really? Ini 2 FPS sebentar. Ya, things wrong. Something's wrong. Bahkan ininya tuh meternya udah nggak bisa jalan properly. Oh no. What happened to you, bro? Kita stop dulu aja profilingnya. Lalu kita start ulang untuk Genshin. Hopefully bisa nyala lagi. Gila, bahkan sampai FPS meternya nggak bisa jalan tuh. RAM-nya habis itu kemakan, yakin. 2 FPS. 2 FPS? Broken. FPS-nya broken itu. Fix. Nge-stuck soalnya 2 FPS. Coba. Apa beneran masuk? 2 FPS tuh nggak begini. Ini nggak 2 FPS, tapi ini under sih memang. Under performance.
nggak sih, nggak underperform, tapi ya FPS meter kita bahkan nge-stuck dong. Nggak bisa. What? Random things happen. Tapi gini, overall ya, untuk performance overall-nya sebenarnya masih cukup oke nih. Walaupun FPS-nya nge-stuck di 2 FPS, ya mau nggak mau harus diabaikan sih, kecuali di restart. Tadi sih udah sempet restart, nggak bisa juga. Tapi apakah lebih enak main di highest 60? Nah, itu sih iya, enak ini, better daripada medium tadi. Seperti biasa penyakitnya. Oh, tapi ngedrop ya waktu battle ya. Bye. Iya. Ini sih nggak nyampe 2 FPS juga ya, tapi puluhan digit of course. Cuman ini bahkan nggak mau ngerekam lagi. FPS meter itu nggak jalan. RAM-nya kita udah jebol bahkan 2 GB lebih. That hurts so much. Ya, di overworld nggak deh, kayak jangan highest. Nih ngaco nih. Sampai FPS meter kita aja nggak bisa baca dengan baik ya. Kita cabut aja dulu, balik ke domainnya. Nyobain domain. That's heavy. Ini unik sih. Sekeingetan gua, main highest 30 dan highest 60 di Dimensity 700 tuh lumayan. Ini berantakan kalau ini sekarang. Apakah ini penyakit MIUI? Sangat mungkin sih. Ini kejadiannya MIUI. Tapi alternatif lainnya, kalau misalnya kalian bisa lihat mouse gue di sini, nunjukin ini nih. Ini RAM usage-nya tuh jebol. 2 GB, 2000 MB. Sampai reserve-nya kita cuma sisa 400 MB. It's kinda heavy banget. Dan itu sangat mungkin berpengaruh ke testing kita, bahkan nggak kuat lagi itu. FPS-nya udah nggak bisa ngebaca lagi. FPS-nya sudah broken. Iya, itu bahkan udah running udah nggak bisa jalan ya. Ya itulah, kita tes tanpa FPS, tapi kalian masih bisa lihat memori meternya dan juga CPU usage-nya. Buat bayangan aja. Baterai kita mulai dari 86%, dan suhu masih ngelanjutin yang tadi, jadi masih belum gitu panas. Kita lawan aja domainnya dulu. Dengan harapan masih bisa main. Sumpah, itu sampai di sini 2 FPS doang nge-stuck, itu udah nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa sambil di running meter, kesian. RAM consumption-nya juga bocor banget sih itu, sampai 2 MB kayak, that's high. Oke, kita lanjutin di sini aja. Semoga bisa. Ini nggak bisa di float sih ya, nggak bisa kelihatan. FPS di sininya sih 28, 17, kemudian naik 27. Jadi ya standar lah, I guess, dari smartphone mid-ranger yang dipaksakan highest. Belasan digit itu ada. Sampai 17, 16, 14. Cuman nih yang kesian tuh RAM-nya. Nggak progress banyak. Itu drop out. Rasa-rasanya tadi kayak udah belasannya itu 14 digit gitu, 14 FPS gitu loh. Way too small, too slow, too low, there we go. Too low aja sih sebenarnya. Apakah sampai bad, sampai nggak bisa dimainin? Nggak juga, buktinya bisa dimainin. Mari kita hajar 3. Nggak bisa. Iyalah. Iya, FPS-nya no, not good. No, it's nice. Problem kita sebenarnya bukan di hit. Problemnya ini sangat besar. Problemnya bukan cuma di hit. Kenapa? Karena RAM-nya habis. Itu RAM-nya tuh beberapa kali spike, udah sampai 2200, 2001.
itu RAM-nya nge-spike. Berat sih. Sayang banget. Dimensity 700 akan much nicer buat main Genshin kalau misalnya RAM-nya at least probably 6 GB akan lebih aman lah. Nggak sampai reserve-nya itu cuma di bawah 1 GB secara RAM. Itu sayang banget dengan performanya Dimensity. Dan Redmi Note 10 5G yang versi paling base modelnya ya, itu juga menurut gue cukup sayang kalau misalkan buat dipakai main game. 4 GB, that's too small. Ya, untuk konsumsi baterai sekarang 85 derajat. Kita main padahal baru 3 menitan di dalam domain tadi, setting dan domain. Kita udah turun 2%. Sekarang 3 menit 2%. Ya, tipis lah, masih 3 menit 1%. Padahal nih, soal suhu masih cukup adem menurut gua. Bahkan turun dong, 337, 34. Suhu tuh nggak jadi masalah di sini. Yang masalah tuh RAM-nya. Aduh, sayang banget. Ya sudah, oleh karena itu kita akan turunin dia ke grafik yang lebih nyamannya, lowest 60. Tapi oh ya, bentar, kita ke sebelum itu deh. Kita highest kemudian 60, kita jalan di Inazuma aja buat kebayang kalau misalnya dia overworld city-nya kayak apa. Ya, ini sayang banget bener deh. Kalau misalkan 6 GB base modelnya itu akan better. Jadi bisa dibilang base modelnya Redmi Note 10 5G itu nggak worth it bermain Genshin. Kesian di RAM-nya. Itu doang sih alasannya satu. Cuman kesian di RAM-nya, bukan speknya, bukan apa. Iya, speknya sih. Bukan SoC-nya, bukan apa. Tapi RAM-nya. Ya. Nih, sekarang kita di Inazuma. Kalau udah ke precast sih mendingan, cuman ya masih patah-patah banget tuh. Terutama bunga sakuranya udah pada berjatuhan, sakura petals-nya. Ini mungkin FPS wise dibilangnya sih 35 FPS, 20 FPS, tapi ngaco ini pasti belasan loh. Nah, itu dia baru benar. 16, 11. Ya, under banget. Kalau aja RAM-nya sedikit lebih besar, I have to say itu bisa menolong. Tapi RAM-nya jangan extension RAM ya, itu nggak ngaruh banyak, itu UFS storage yang di-convert jadi RAM. Speed-wise nggak bagus lah kalau UFS storage. Kalau UFS 3.1 mungkin much better, tapi 2.2 sama eMMC kalau jadiin extended kayaknya malah bikin lemot. Sequential bagus, paralelnya ya sebagai anak programmer nggak mau lah. Ngapain. Ya, kurang lebih itulah highest 60-nya. Nggak worth it sih, daripada dipaksakan waktu kita main pakai cooler itu nggak ngaruh banyak, karena yang problem sini bukan hitnya. Ya, kita pasangin aja cooler, habis itu kita akan coba boss battle dengan samsak favorit kita, si siapa namanya, Cryo Regismine, yang udah lama nggak dikunjungin, tapi bisa dibilang itu boss yang resource-nya itu paling banyak. Ya, anyway, kita akan nyalain ininya dulu. Gua akan ambil charger kabel. There we go. Buat masang ke fan cooler Pro-nya, hopefully bisa segera dingin. Kita masih di highest kan, sambil nunggu ini dingin sebentar. Maaf, ada kabelnya. Kita keliling-keliling aja dulu overworld-nya sebentar. Ya, sayang sih FPS ini, overworld-nya benar-benar jadi berat banget. Ini sekarang aja RAM usage-nya udah sampai 2,3 GB dengan reserve cuma 300 MB. Ngap itu, nggak menutup kemungkinan bisa tiba-tiba mati kayak gini. Karena apa? Out of resource, RAM segala macamnya nggak ada, ya udah gone. That's not nice. Buset, nggak bisa bergerak bahkan. Ya udahlah. Bahkan itunya si Wooper Flower itu lebih duluan ngilang. Go. Lemot banget. Berapa FPS ini belasan, mungkin 10 kali ada tadi. Sampai delay dong nge-touch-nya. Ini udah bukan touch response-nya lagi yang delay, ini the whole phone-nya aja udah delay. Nge-lag banget. Ini baru kali ini loh gue asli merasakan yang benar-benar separah ini. Enggak deh, ada apa ya waktu itu ya, Realme 7? Kok nggak bisa ambil material? Oi. Nggak bisa ngambil material dong, sedih banget.
Oh, di loopnya muter-muter dong. There we go. Ya gila, RAM usage-nya 2,3 tuh bocor banget. Ya anyway, sekarang coolernya udah di 5 derajat. Itu working numbers-nya. Di pad tier-nya hanya 2,5 derajat bahkan. Smartphone-nya sendiri, ini kita bekas main highest-nya. Nanti kita akan turunkan ke lower 60. Itu adalah 35 derajat. Masih adem banget. Makanya sayang banget itu. Karena RAM-nya doang. Oke, kita pasangin aja. Di sini harusnya cukup oke buat ademan tengahnya. Langsung suhunya sekarang 6 derajat dong. 7, nggak gitu tinggi kayak biasanya. Langsung 10 segala macam. Dan operatingnya dia tetap 25,9. Suhu sininya 34 derajat, udah turun sedikit. Tapi ini akan meningkatkan pengalaman main aja sih. Nggak sampai signifikan, I guess. Karena bahkan kita nggak bisa lihat mid ref lagi, itu udah flat, itu udah anggaplah sudah mati yang di sana ya, udah rip. udah non functional. Ya kita turunin ya dari highest. Ini nggak enak banget. Nggak enak banget. Udah deh. Gue juga penasaran sih. CryoRegis Fine highest apakah bisa dihandle? Kan areanya lebih tutup kan, tadi pas domin aja bisa, siapa tahu. Kita cobain aja nanti habis ini 2 kali deh. Shoo. Ya, nggak seresponsif itu. Kan nggak seresponsif itu. Nggak enak. Kita turunin ya ke defaultnya, lowest 60. Nggak nyaman main kayak gitu. Memaksakan sesuatu yang nggak nyaman tuh buat apa? Nah, ini terlihat lebih manis. Keburu hidup lagi. Ya udahlah. Enak nih segini. Penggunaan RAM tetap udah tinggi banget. Karena juga udah kemakan cache-nya yang lain. Kok mundurnya nggak maju ya? Biasanya maju. Ya ini mah much better ini sih. Cuman graphical powernya aja yang beda. Cuma udah much better banget nih main segini. Oh, ada patah-patahnya sih. Nggak bisa ngasih lihat jengknya lagi. Atau udah nggak berfungsi. Tapi on screen-nya udah cukup kelihatan mantep ya. Udah mendingan. Penggunaan CPU dan RAM sih sama. Udah flatline semua. Nggak kuat dia ngerender 2 pedangnya Eula. Ini udah lama nih gue sampai berapa round main CryoRegis main. Ya. Oke, dan untuk baterai sekarang kita udah 82. Udah turun sekitar 5% lagi, dan kita udah main 8 menitan. Agak random ya angkanya. 4 menit per 2 berarti 2 menit per 1%. Rata-ratanya sama, masih 2,5 sampai 3 menit per 1%, which is nice untuk konsumsi baterai. Tapi untuk in terms of performance, highest 60 adalah sesuatu yang harus kalian hindari di sini. Walaupun playable, tapi ada masanya dia akan drop banget, penggunaan RAM-nya segala macam tuh bocor. Ini udah sampai 2,3 GB. Nah, untuk suhu sendiri, FunCooler 2 Pro-nya nunjukin standarnya 12 derajat karena dia udah nempel sama bodinya. Untuk suhu di bawahnya 27,5 derajat, di bawah sini 29, 27, agak random tapi ya kurang lebih segitu. Operatingnya si FunCooler 2 Pro-nya 26 derajat, dan si smartphone-nya sendiri hanya 32 derajat. Dimensity 700 tuh bisa gue bilang salah satu SoC MediaTek yang cukup adem. Gue salut banget, dan it's nice to have something that chill. Dan tentunya buat kesimpulan, gue ganti dulu ke Yoimiya biar agak fresh lah. Biasanya bosen lihat Eula Kiki Catching Diluc mulu, itu udah squad dasar. Tapi kita
freshen up dikit dengan sesuatu yang lebih cheerful kayak Yoimi ya. Ya, untuk kesimpulannya, Redmi Note 10 5G I have to say adalah salah satu smartphone yang sebenarnya cukup menarik dengan power Dimensity 700. Namun gue sangat menyayangkan performa base modelnya yang RAM-nya cuma 4 GB aja. Problemnya mungkin kalau misalnya kalian nggak pakai FPS meter kayak kita tadi gitu akan lebih better karena RAM-nya nggak lebih bocor. Tapi kalau ada macam-macamnya, kalian misalnya sambil RAM, sambil enhance segala macamnya, itu bakalan gampang banget ke cut out dan performanya si Genshin Impact-nya pun ngedrop. RAM usage-nya tuh cukup tinggi, 2,3 GB, rata-ratanya 2 GB. Dan untuk smartphone dengan base model RAM 4 GB, ngap sih, kesian banget, ngap banget. Tadi gue berasa itu ngap banget. Sedangkan kalau kalian main di yang lebih low usage RAM-nya, kayak misalnya lowest 60 sama lowest 30 tadi, akan much better karena RAM-nya nggak di-hogging semua sama performance-nya. At this time sekarang aja sebenarnya udah nggak bisa gue kasih lihat karena meternya udah stop. Itu udah kemakan 2,4 GB dan nggak menutup kemungkinan kalau dalam jangka waktu panjang mainin, as in kayak misalnya main langsung 2 jam, 3 jam, ini aja kita tes mungkin 1 jam itu udah agak berat banget. Kesian di RAM-nya, usage-nya banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian mau main Genshin Impact di Redmi Note 10 5G, gue rekomendasikan untuk naik aja ke yang 8 GB. Abaikan yang 4 GB ini, kecuali kalian butuh smartphone cadangan, smartphone kedua, atau smartphone yang cuma buat sosial media, chatting, dan segala macamnya. Untuk settingan paling tepat di Redmi Note 10 5G untuk main Genshin Impact, paling tepatnya ya, at least untuk yang base model 4128 ini adalah lowest 30 defaultnya. Ini pertama kalinya gue menemukan smartphone yang benar-benar stuck di lowest default untuk bisa bertahan. Karena kalau misalkan dinaikin yang tadi gue bilang, RAM usage-nya itu bakalan jebol dan nggak menutup kemungkinan out of memory si Redmi Note 10 5G-nya. Apakah bisa kejadian? Sangat mungkin. Apalagi kalian misalnya, ini kan unit yang kita memang buat testing aja, jadi nggak banyak usage yang kayak misalnya chatting, Facebook, YouTube, atau apa di background-nya. Kalau udah nambah banyak, ya itu akan PR banget. Kasian buat si Redmi Note 10 5G yang base modelnya. Tapi kalau misalnya kalian ngambil yang 8 GB atau menggunakan versi Poco M3 Pro 5G yang 6 GB, I guess akan much better. Tapi melihat powernya dia tadi, Dimensity 700 ya lebih baik di medium 30, low 60. Low 60-nya aja lah, nyaman, itu nyaman banget. Sama kayak di Realme 8 5G, low 60-nya tuh nyaman banget. Highest, not so much. Walaupun bisa, Dimensity 700 tuh bisa. Itu ya, gitulah. Agak naik turun, agak random banget angkanya. Dan itu untuk version 2.0. Gimana nanti 2.1, gimana nanti 3.0, I cannot tell. Kemungkinan akan lebih berat lagi. Jadi better punya safe spot aja lah. Kalau memang cuma bermain lowest 30 ya is okay. Konsumsi baterai standar 3 menit 1%. Itu standar rata-rata banget. Mau dari flagship ke bawah. Tapi catatannya adalah berapa besar baterai yang digunakannya. Si Redmi Note 10 5G ini gue lupa berapa, kalau nggak salah 6000 mAh ya. Coba gue masih buka contekannya di sini mana ya. 5000 mAh doang. 5000 mAh doang. Konsumsi segitu ya masih cukup oke. Kalau misalnya baterainya 4500 ya lumayan, lebih hemat lagi gitu kan. Kalau 6000 ya itu boros. 3 menit 1% di 6000 tuh berarti 60 mAh hilang. Kalau ini cuma 50 mAh hilang, kalau 4000 cuma 40 mAh hilang. Ya, konsumsi baterai masih cukup oke. Dan again, gue masih surprise dengan Dimensity 700 sama kayak di Realme 8 5G. Heat management-nya dia, heat performance-nya dia oke banget. Nggak gitu panas, masih adem dalam jangka waktu kita main sejam ini, nggak tembus 40 derajat lebih. Realme 8 5G seinget gue tembus sampai 43 atau 44. Di Redmi Note 10 Pro sayangnya enggak. Tapi catatannya adalah karena kita nggak mainin highest 60 dalam jangka waktu yang lebih lama karena nggak kuat. Ya, jadi kesimpulannya gitu intinya, Redmi Note 10 5G oke-oke aja buat main Genshin, tapi gue nggak sampai rekomen banget karena versi base model ya yang gue nggak rekomen banget nih ya, karena yang 8 GB mungkin akan much better performance-nya 2 kali lipat dari ini memorinya. Itu akan bikin experience yang lebih baik lagi sedikit lah minimal. Tapi untuk Redmi Note 10 5G, main Genshin Impact lowest 30 aja, itu yang paling oke kalian bisa dapatkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di bawah.
Dan gue akan coba jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Genshin Impact, nggak mesti tentang Redmi Note 10 5G, silahkan apapun boleh. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Twitter, TikTok, Instagram, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi @fsp+. Nah, yang mau nanya-nanya di situ, mau komen di post kita, oh sangat terima kasih dan sangat kita apresiasi. Kalau ada pertanyaan juga akan bisa kita jawab semaksimal mungkin juga di sana. Nggak cuma gue, karena ada guimin-guimin yang lain juga yang handle movies, handle games, dan beragam lah. Tapi mostly kalau di channel YouTube kita kan tag itu gua sama Tommy yang pegang sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama satu lagi. Again, please subscribe karena akan ada video test rhythm games di Redmi Note 10 5G nantinya. Yang mungkin akan cukup menarik buat kalian karena actually itu direkam sebelum Genshin Impact-nya. Jadi teaser aja dulu, gua akan upload yang Genshin Impact-nya duluan, baru nanti yang rhythm games-nya. Jadi pastiin kalian aja udah subscribe. Sama aktifin lonceng notifikasi. Yaudah, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out, Yoimiya signing out, Yoimiya signing out, dan Redmi Note 10 5G signing out. Bye-bye. Kita cover dulu. Mana? Bentar, balik. There we go.